Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Flora Vini Angela dengan NIM 18231081 dari Pendidikan IPA C 2018 akan mempresentasikan mengenai proposal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasa sistem ekspresi untuk siswa SMP MTS kelas 8. Proposal ini merupakan tugas akhir dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Daftar isi dari proposal tersebut terdapat 3 bab, di mana pada bab 1 membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian tersebut. Pada bab 2 yang dibahas yaitu mengenai kajian teori serta kerangka berpikir. Dan pada bab 3 yang dibahas yaitu jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, subjek evaluasi dan pengembangan produk, populasi dan sampel, komponen multimedia, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data serta metode analisis data. Baiklah, yang pertama yaitu pada bab 1 mengenai pendahuluan. Yang poin pertama yaitu latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Pendidikan pada abad 21 menuntut siswa untuk berpikir kritis, mengkomunikasikan pendapat, kolaborasi dan berpikir kreatif pada kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan untuk pembelajaran sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan sistem ekspresi untuk siswa SMP MTS kelas 8. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, di mana pada penelitian ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, guru kurang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi. Yang kedua, bantuan pemerintah mengenai alat-alat yang mendukung pembelajaran berupa media terbatas. Misalnya proyektor hanya 1 unit. Begitu pula alat-alat mahal sehingga sekolah tidak mampu membelinya. Yang ketiga, guru kurang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu mengenai batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, agar peneliti terarah dan diharapkan masalah yang dikaji lebih mendalam, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada belum tersedianya media pembelajaran IPA berupa multimedia interaktif seperti PowerPoint interaktif pada materi sistem ekspresi manusia untuk SMP MTS kelas 8. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana validitas dan praktilitas media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif seperti PowerPoint interaktif yang dikembangkan pada materi pokok sistem ekspresi pada manusia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana pada penelitian ini tujuannya terdapat 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui validitas media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan. Yang kedua yaitu mengetahui praktikalitas media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut, yang pertama yaitu media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif bagi siswa dapat meningkatkan keseriusan dalam mempelajari sistem ekspresi. Yang kedua,
media penunjang pembelajaran oleh guru dalam upaya penyelarasan pengetahuan umum dan teknologi. Yang ketiga, informasi ilmiah bagi peneliti lain dan pihak terkait dalam upaya melaraskan pengetahuan umum dan teknologi. Bab 2, tinjauan pustaka. Terdapat dua pokok pembahasan besar dalam tinjauan pustaka, yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama kita akan masuk mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang kebenarannya sudah diuji, yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ataupun teknologi baru. Dan dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan sadar, terencana dan terarah dalam membuat dan memperbaiki sehingga menghasilkan produk baru yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung terjadinya proses belajar yang berkualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengenai media pembelajaran. Penggunaan media secara kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan efisiensi pengetahuan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan. Menurut Scrum dalam sudrajat, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selain itu, media mempunyai berbagai manfaat, antara lain yaitu membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya. Media juga dipandang sebagai suatu alat komunikasi yang menjembatani antara ide-ide yang abstrak dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk mempermudah komunikasi antara menyampaikan pesan dan menerima pesan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Dengan adanya media pembelajaran, diharapkan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Melalui penggunaan media, pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi. Dengan memanfaatkan media pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disuguhkan atau yang disampaikan. Yang kelima yaitu fungsi individualis. Di mana media pembelajaran berfungsi untuk melayani kebutuhan individual yang memiliki minat dan gaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu menurut Lewis dan Les yang dikutip dari Hujar Ahsunaki mengemukakan ada 4 fungsi dari media pembelajaran, khususnya media yang bersifat visual. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Artinya, media dapat mengarahkan perhatian siswa untuk lebih berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan yang menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Artinya, dapat dilihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Dapat terlihat dari labang visual atau gambar yang memperlancar
pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, artinya dapat mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan dengan teks atau kajian secara verbal. Yang B yaitu manfaat media pembelajaran. Terdapat 3 manfaat media pembelajaran, di mana yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dan lingkungan. Yang ketiga yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Tiga yaitu mengenai pengertian kelayakan media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, uji kelayakan merupakan pengujian terhadap kemampuan kerja. Arti lainnya dalam uji kelayakan adalah uji kepatuhan. Pengembangan media perlu adanya evaluasi kelayakan media untuk meningkatkan tingkat keberhasilan suatu media. Kelayakan media digunakan supaya media yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuan. Kelayakan media meliputi format media, kualitas media, dan kesesuaian konsep. Sedangkan kelayakan materi meliputi kesesuaian isi dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kelayakan kedua aspek tersebut, dihasilkan multimedia interaktif yang layak secara teoretik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif. Salah satu dari media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan sebuah alat perantara yang menyampaikan pesan dengan kolaborasi dari berbagai unsur yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif sehingga pesan dari informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Multimedia mampu menciptakan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik sehingga dapat mempengaruhi daya pikir siswa dan dapat memberikan sebuah masukan untuk media tersebut. Secara konseptual bahwa multimedia memprestasikan dua unsur yaitu teks, lisan atau tercetak, dan gambar atau ilustrasi, foto, animasi, ataupun video. Yang kelima yaitu PowerPoint interaktif. PowerPoint adalah program komputer yang bisa digunakan untuk mempresentasikan yang telah dikembangkan oleh Microsoft yang menjadi satu paket dengan Microsoft Office. Media PowerPoint mengandung beberapa media menarik sehingga dapat menarik perhatian audiens dalam mengkomunikasikan temuannya. Tip tersebut berbentuk buku yang berisi kiat-kiat membuat presentasi yang menarik dan interaktif. Pemilihan media PowerPoint interaktif didasarkan atas karakteristik materi yang bersifat abstrak, sehingga membutuhkan alat bantu untuk membuat para peserta didik menjadi lebih mengerti. Media PowerPoint interaktif terbukti berhasil meningkatkan hasil pembelajaran IPA. Selanjutnya poin kedua dalam tinjauan pustaka yaitu kerangka berpikir, di mana dalam kerangka berpikir ini pembelajaran IPA sering dianggap pembelajaran yang sulit dipahami karena pembelajaran ini biasanya berupa ceramah materi yang berisi sangat banyak rumus yang sulit dipahami. Pembelajaran IPA haruslah dibuat lebih menarik sehingga siswa tidak lagi menganggap bahwa IPA itu menakutkan dan sangat sulit dipelajari. Kreativitas dan kemampuan guru dalam menerangkan pembelajaran IPA ini sangat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang sangat menarik dan tidak monoton seperti yang biasanya. Dan dengan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membuat siswa tersebut tidak takut lagi dalam pembelajaran IPA.
Biasanya, media yang digunakan di sekolah-sekolah hanya berupa alat peraga dan alat-alat laboratorium, sehingga pembelajaran yang diberikan dengan media-media seperti itu sulit dipahami. Oleh karena itu, perlu dikembangkan multimedia interaktif, salah satunya yaitu PowerPoint interaktif yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dan keaktifan siswa dalam menangkap dan memahami pembelajaran IPA, sehingga pembelajaran IPA dapat menarik dan dapat membuat siswa tersebut menyukai pembelajaran IPA tersebut. Selanjutnya yaitu potensi dan masalah di sekolah. Yang pertama, media pembelajaran tidak terlalu dikembangkan karena kurang atau minimnya sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, siswa kelas 8 masih memerlukan banyak bimbingan dalam menentukan jawaban dari berbagai permasalahan dan juga kurang aktif dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga, peran aktif dan kemampuan kerjasama siswa masih kurang, sehingga pengembangan media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan sistem ekskresi dapat menghasilkan validitas ahli, lalu dilakukan uji coba pemakaian, sehingga media pembelajaran berbasis multimedia yang tervaliditas menarik dan mudah dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu mengenai bab 3, metode penelitian. Di mana pada metode penelitian terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, subjek evaluasi dan pengembangan produk, populasi dan sampel, komponen multimedia, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan. Metode Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kearifan produk tersebut. Yang kedua yaitu lokasi dan subjek penelitian, di mana lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di SMPN Negeri 2 Kecamatan Mungka, dan subjek uji coba produk hasil penelitian adalah kelas 8 semester ganjil. Selanjutnya yaitu subjek evaluasi pengembangan produk. Subjek evaluasi terdiri atas ahli bidang isi atau materi, ahli media atau desain pembelajaran instruksional, dan uji kelompok kecil. Uji ahli materi dilakukan oleh ahli bidang isi materi untuk mengetahui isi materi pembelajaran pada paduan praktikum IPA. Dan uji ahli desain dilakukan oleh ahli desain media instrukturan untuk mengevaluasi desain pada multimedia interaktif berupa PowerPoint interaktif. Uji kelompok pada uji lapangan diambil sampel satu kelas, yaitu kelas 8 SMPN Negeri 2 Kecamatan Mungka. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran peneliti. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka semester ganjil. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dianggap representatif dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus mewakili populasi karena sampel merupakan alat atau media yang mengkaji sifat-sifat populasi. Terkait dengan realitas ini, maka digunakan sampel satu kelas, yaitu kelas 8 SMPN Negeri 2 Kecamatan Mungka semester ganjil. Selanjutnya yaitu komponen multimedia.
Komponen multimedia yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah multimedia interaktif berupa PowerPoint interaktif. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Model yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu model dari prosedur peneliti pengembangan Borg and Gale yang dikembangkan 10 tahap. Dalam pengembangan modelnya, namun pada penelitian ini hanya akan mengembangkan 8 tahap, yaitu studi pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji lapangan, revisi hasil uji lapangan, uji coba secara, revisi hasil uji coba lapangan lebih luas, dan produk. Yang pertama yaitu studi pendahuluan atau Research and Information Collection. Langkah studi pendahuluan ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, dan penelitian skala kecil yang dilakukan. Yang kedua yaitu perencanaan penelitian. Setelah melakukan studi pendahuluan, langkah kedua yaitu merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan tenaga, dana, dan waktu, merumuskan kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk dalam penelitian. Yang ketiga yaitu pengembangan desain, development preliminary of product, yaitu mengembangkan untuk pemula dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan buku pedoman dan petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan produk. Yang keempat, uji lapangan terbatas, preliminary field testing. Langkah ini merupakan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan terbatas. Yang kelima yaitu revisi hasil uji lapangan terbatas, main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan hasil yang ditujukan dalam uji coba terbatas, sehingga di draft produk utama yang siap diujikan coba lebih luas. Yang keenam yaitu uji coba secara luas, main field test. Langkah-langkah uji coba produk secara luas ini meliputi melakukan uji efisiensi desain produk, uji efektivitas desain, dan hasil uji lapangan adalah desain yang efektif baik secara substansi maupun metodologi. Yang ketujuh yaitu revisi hasil uji coba secara langsung, operational product revision. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah diuji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dan hasil uji coba lapangan lebih luas ini akan menempatkan produk yang akan kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Yang terakhir yaitu produk akhir. Setelah dilakukan uji coba produk secara luas, maka tahap akhir dari pembuatan modul ini yaitu produk akhir, dan modul bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik angket, dan teknik khusus. Yang pertama yaitu teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara digunakan untuk mengetahui proses kegiatan pembelajaran IPA yang ada di sekolah dan mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana di SMPN Negeri 2 Kecamatan Mungka yang menunjang proses pembelajaran IPA, seperti adanya prasarana multimedia seperti
proyektor dan komputer dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknik angket. Instrumen angket diberikan kepada siswa dan guru IPA di SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka untuk mengetahui kebutuhan akan media pembelajaran berupa multimedia interaktif yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan khalayak produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada produk yang telah dikembangkan. Instrumen angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data, kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan. Selanjutnya, metode analisis data. Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan angket digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan produk yang akan dikembangkan. Instrumen uji ahli materi digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan materi, kebenaran materi, sistematik materi, dan pembahasan awal yang berkaitan dengan materi yang akan digunakan. Analisis data yang dilakukan berdasarkan uji validitas ahli dan uji lapangan bertujuan untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai salah satu media pembelajaran. Instrumen angket penelitian uji validitas ahli memiliki dua pilihan jawaban yang sesuai dengan konten pertanyaan. Instrumen penilaian kesesuaian materi pembelajaran dan desain pada produk pemilihan dua pilihan jawaban yaitu iya dan tidak. Masing-masing pilihan jawaban mengartikan tentang kelayakan produk menurut ahli. Instrumen uji desain digunakan untuk mengetahui kemenarikan dan efektivitas multimedia interaktif yang dikembangkan. Instrumen angket respon penggunaan digunakan untuk mengumpulkan data, kriteria kemenarikan, kemanfaatan, dan kemudahan pengguna media multimedia interaktif yaitu PowerPoint interaktif yang dikembangkan. Data kemenarikan produk diperoleh dari siswa pada tahap uji lapangan. Instrumen angket terdapat penggunaan produk memiliki 4 pilihan, yaitu sesuai dengan konten pertama yaitu tidak menarik, cukup menarik, menarik, dan sangat menarik. Data kemanfaatan produk juga memiliki 4 jawaban, tidak manfaat, cukup manfaat, bermanfaat, dan sangat bermanfaat. Mungkin hanya sekian presentasi saya mengenai proposal dengan judul pengembangan media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif pada pokok bahasan sistem ekspresi untuk siswa SMP dan MTS kelas 8. Mungkin terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.